Pertanyaan saya, Pak, kita lihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, apakah kita pantas taat kepada pemerintah tersebut atau tidak? Apakah pemerintah wajib ditaati? Kalau menurut ayat 59, pertanyaan itu dijawab dengan ayat itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Kita buka sesi kedua untuk dua orang penanya ya, sisi kanan dan sisi kiri lagi. Satu aja karena waktu kita tinggal 15 menit. Oke, yang sebelah sini cowok. Di sini nggak ada ceweknya ya. Oke, satu yang di belakang cewek. Jadi biar seimbang. Oke, silakan. Seperti biasa sebutkan nama. Oke, silakan berdiri biar kelihatan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nirmala dari jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara ini. Apakah menurut Bapak perpindahan ini tidak terlalu cepat? Karena menurut saya dalam perpindahan itu kan membutuhkan biaya yang sangat banyak dan butuh pastinya anggaran yang besar. Sedangkan di Kalimantan ini masih banyak barang-barang itu yang harus diambil dari luar seperti itu. Dan juga apakah menurut Bapak hal ini tidak akan mengambil hak-hak Apakah hal ini tidak akan menghilangkan budaya dan keberadaan dari masyarakat lokal? Seperti yang kita tahu di Jakarta sendiri banyak sekali menghilangkan kebudayaan mereka. Seperti kita tahu Indonesia ini pasti tentu dengan ramah, tamah, serta bersosial, sedangkan di Jakarta sudah banyak yang bersifatnya individu. Dan apakah pemerintah sendiri ini dapat menjamin, menurut Bapak, apakah pemerintah ini dapat menjamin hak masyarakat dan meningkatkan efek ekonomi juga kepada mereka? Itu saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Lanjut nanya di sayap kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berinteraksi sama dengan manusia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iklasul dari Fakultas Hukum. Baik, Tuan Guru yang mulia, saya ingin bertanya, saya ingin mengangkat satu istilah dari hukum. Ada istilah yang menyebutkan lex dura sed tamen scripta, yang artinya hukum itu kejam, tapi begitulah adanya. Tapi saya ingin membawa hukum ini kejam di daerah politik, Pak. Kenapa? Karena kita sekarang bisa melihat bagaimana politik sekarang ini ya pasti penuh dengan sandiwara atau mempunyai kepentingan yang begitu mendalam. Tentunya ini sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang ada di negeri ini. Tentunya pastinya yang ada yang duduk di sini tentu berharap bagaimana cita-cita kita di tahun 45, bagaimana Indonesia Emas bisa meraih kesuksesan tersebut. Pertanyaan saya, Pak, yang pertama, saya mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama, dalam regulasi ini, Pak, kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ini atau orang-orang yang duduk dalam pemerintahan ini sebenarnya ini didasarkan pada konsep apa, kemudian dasarnya apa, yang paling penting apa. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, Pak, saya ingin mengangkat satu pasal dalam undang-undang kita sebagai negara demokrasi. Kita ini dibebaskan untuk berpendapat, kebebasan berpendapat di dalam pasal 28E. Tapi saya ingin, mungkin ini sangat tepat untuk saya bertanya sebagai lulusan pondok atau Al-Azhar Cairo,
ahli tafsir. Di dalam Al-Quran Pak, kalau saya tidak salah Al-Quran surah Nisa ayat 59, ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiullaha wa atiur rusul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, kemudian taatlah kepada Rasul, kemudian taatlah kepada pemerintah atau pemimpin. Pertanyaan saya Pak, kita lihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, apakah kita pantas taat kepada pemerintah tersebut atau tidak? Kemudian saya ingin tanyakan Pak, spesifiknya pemimpin itu yang harus kita taati sebagaimana Pak dalam tafsir Al-Quran. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Silakan. Menurut Nirmala jawabannya apa Nirmala? Pertanyaannya yang paling ringkas, ini terlalu cepat apa enggak? Saya ingin dengar jawaban Nirmala dulu. Gak usah panjang-panjang, tapi iya begini jawabannya dan kenapa? Coba. Menurut saya mungkin sedikit agak terlalu cepat Pak, karena melihat dari Indonesia sendiri anggarannya banyak sekali hutang dan anggarannya sering dikorupsi. Mungkin jika tidak dikorupsi mungkin dapat bisa sih gitu. Menurut saya seperti itu Pak. Jadi menurut Nirmala ini terlalu cepat karena kita belum bisa memastikan anggaran itu tidak dikorupsi gitu. Yes, dan selain itu sumber daya manusia ini juga kan Pak cukup kurang. Terus melihat dari perekonomian yang sekarang itu kan banyak masyarakat yang masih ekonominya tidak maju gitu dan baik. Ya, stabil seperti itu Pak. Baik, terima kasih, bagus. Jadi sebabnya ini terlalu cepat menurut Nirmala. Pertama, kita banyak utang. Kedua, masih banyak anggaran dikorupsi. Yang ketiga, masyarakat banyak susah, begitu ya? Baik, terima kasih. Terus tadi siapa? Ahmad. Ahmad ada dua pertanyaan. Pertama tadi pertanyaannya adalah terkait dengan regulasi atau kebijakan yang diambil oleh pemimpin saat ini, sebenarnya dasar untuk mengambil kebijakan tersebut apa? Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan menurut Ahmad apa dasarnya? Kalau saya Pak melihat sebenarnya kepentingan Pak, bukan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Mantap, tepuk tangan lu buat Ahmad. Pertanyaan kedua tadi, apakah pemerintah perlu ditaati apa enggak gitu? Iya Pak, berdasarkan kan. Menurut Ahmad gimana? Kalau saya Pak, jawab aja apa adanya. Ini ruang kampus, silakan. Kalau saya tahu berdasarkan kebijakannya, ya tentu kita pasti bisa berpikir dulu kritis, apakah kebijakan ini bisa ditaati atau tidak. Oke. Ya. Tapi sebenarnya Pak, kalau ini saya, Ahmad sudah cocok bukan jadi sarjana hukum, tapi dia cocok jadi politisi. Dia yang jawabnya itu muter-muter ya. Ya, makasih Ahmad. Baik untuk Nirmala. Jadi begini. Ada satu hal yang memang di dalam membangun itu kita dihadapkan pada pilihan. Bukan hanya membangun ya sebagai pemimpin. Jangankan pemimpin Indonesia, pemimpin rumah tangga pun itu setiap saat pasti ada pilihan-pilihan yang harus diambil. Dalam membangun, ya, artinya membangun saya sempitkan membangun infrastruktur, ya, sarana fasilitas. IKN itu kan infrastruktur asasnya, walaupun secara keseluruhan dia adalah membangun ekosistem, ya. Tapi itu infrastruktur, ya, bangunan-bangunan awalnya yang akan dibangun. Itu selalu ada dua pendekatan atau pilihan. Pertama, pilihan berdasarkan orang, ya, atau berdasarkan cita-cita masa depan. Berdasarkan orang artinya adalah dilihat dulu. Ada orang yang membutuhkan baru dibangun, ya, atau dibangun dulu untuk kemudian menciptakan pertumbuhan di daerah itu. Itu selalu pilihannya ke sana. Menurut Nirmala mana yang paling bagus pendekatannya? Ada orangnya dulu, dihitung berdasarkan kebutuhan orang yang ada di sana, baru sesuatu dibangun. Atau dibangun sesuatu itu berdasarkan pertimbangan yang lebih dari itu. Ada pertimbangan keadilan, pertimbangan untuk pemerataan pembangunan,
pertimbangan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru atau yang lain. Menurut Nirmala mana yang paling pas? Ada orangnya dulu baru dibangun, atau berdasarkan satu visi kita membangun? Tentunya jawabannya pasti yang kedua, Pak, berdasarkan satu visi. Baik. Apa konsekuensi dari kalau memilih pertama? Kalau memilih yang pertama, maka selamanya Indonesia ini pembangunannya tidak akan Indonesia sentris. Kalau ngitung jumlah manusia, contoh, jalan dibangun di suatu daerah berdasarkan banyaknya orang di situ dan mobil yang ada. Kalau itu yang dilakukan, maka tidak akan dibangun jalan perbatasan. Tidak akan dibangun jalan tol di Kalimantan. Tidak akan dibangun fasilitas-fasilitas transportasi bandara yang besar-besar di Kalimantan. Kenapa? Orangnya sedikit. Mau begitu? Mau begitu? Kalau pertimbangannya kayak begitu, maka infrastruktur akan numpuk di tempat yang memang orangnya sudah banyak. Itu pertimbangan ekonomi. Kan ekonomi itu intinya adalah pakai uang sekecil-kecilnya dengan hasil sebesar-besarnya. Apa artinya? Harus ada proyeksi pasar yang jelas. Kalau Anda mau bangun jalan, katakanlah jalan tol misalnya, pastikan bahwa penggunanya itu pasti banyak. Baru bangun jalan tol, maka akan untung. Tapi, ya, alhamdulillah, ya, ini sesuatu yang harus kita sebut dengan penuh kesyukuran. Ya, karena kita diajarkan untuk syahadah lil haq. Sampaikan apa yang benar, ya sampaikan. Kita syukur Bapak Presiden Jokowi itu dia Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Kenapa ada yang ribut-ribut, wah jalan tol rugi. Iya, memang jalan tol itu dibangun tidak hanya di tempat yang memang sudah ramai, tapi dia dibangun sebagai instrumen untuk menciptakan keramaian. Kalau hitungannya adalah berdasarkan tempat yang pasti untung, nggak bakal ada jalan tol di Sumatera, di Kalimantan, nggak bakal ada. Sampai kapan? Sampai 20, 30, 40 tahun lah, nggak bakal ada. Karena penduduk kita memang sedikit dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Apa itu yang kita mau untuk Indonesia? Ini pertanyaan yang sangat mendasar tentang kita ber-Indonesia. Kalau saya mengatakan bahwa kita justru harus terus mendorong pemerintah untuk bisa mengalirkan dana pembangunan itu bukan hanya ke tempat yang sudah padat dengan manusia, tapi juga bahkan ke tempat-tempat yang paling terdepan dari Republik Indonesia. Kalau dia mau, mohon maaf nih, kalau mau presiden itu dapat dukungan politik, ini sekedar dukungan politik, rakyat itu paling banyak di mana? Di Pulau Jawa. Lebih dari 100 juta di sana. Kalau mau bikin dukungan politik, bikin orang senang, bikin aja banyak-banyak di Jawa. Kasih Kalimantan sedikit-sedikit. Kasih Sulawesi ala kadarnya. Pasti dapat dukung politik. Tapi kan pemimpin tidak seperti itu. Pemimpin itu kan berkewajiban untuk menghadirkan pemerataan. Karena Indonesia yang kita cita-citakan itu bukan Indonesia yang jangka pendek. Hari ini ada, besok hilang, enggak. Kita berharap Indonesia ini tetap terikat sebagai satu bangsa ratusan tahun ke depan, sampai kapanpun. Dan kuncinya adalah pemerataan antar wilayah. Jadi kalau jalan tol hari ini di banyak tempat rugi, iya memang begitu. Itulah kos ekonomi hari ini yang harus kita tanggung bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama di masa yang akan datang. Kenapa IKN sampai sekian banyak ditaruh di Kalimantan? Itu akan menciptakan multiplier efek yang luar biasa. Efek bermulti, bukan berganda, tapi efek berlipat-lipat. Ekonomi dan semuanya. Itu kalau saya memandang itu seperti itu. Kenapa sekarang? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau mau menunggu utang kita selesai, ya, maka Kalimantan nggak akan maju-maju. Kalau kita menunggu
korupsi bisa dihilangkan, baru kita membangun hal-hal besar, nggak bakal selesai. Tapi kita bangun hal-hal besar itu sembari kita menangani masalah-masalah yang ada. Jadi kalau saya melihat ini adalah wujud daripada Indonesia sentris. Ya. Kenapa Universitas Borneo dibangun dengan fasilitas ruang gedung yang besar, bahkan mungkin lebih besar daripada mahasiswa yang existing hari ini misalnya? Artinya yang ada itu belum bisa memenuhi utilitas atau daya tampung yang ada, masih ada yang belum terisi secara maksimal misalnya. Ya karena kita membangun bukan buat hari ini, kan orientasinya ke depan. Ini untuk infrastruktur dan pembangunan. Nah jadi Nirmala, ya saya tidak mengatakan bahwa saya tidak membahas tentang masalah utang, saya tidak membahas tentang masalah korupsi, ya saya tidak membahas tentang masalah kemiskinan masyarakat, tapi saya bicara tentang strategi pembangunan. Pemimpin selalu begitu, dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dan kita bersyukur bahwa strategi pembangunan yang ada sekarang adalah Indonesia sentris. Dibikin bandara-bandara bagus, walaupun kapasitasnya belum bisa 100% dipakai. Ada yang posting misalnya, wah bandara Jawa Barat, ada namanya bandara apa tuh? Saya lupa namanya itu. Kalijati, diketawa-ketawain di medsos, wah ini bandara rugi segala macam. Iya, hari ini mungkin belum ramai. Tapi ketika nanti kapasitas ekonomi kita besar, kita sudah punya bandara yang sanggup menampung akomodasi ya, transportasi udara yang dibutuhkan. Jadi kita jangan melihat hari ini, ya, apalagi menjadi bahan sekedar untuk kita ngetawain, ya, nggak ada artinya. Membangun tradisi keilmuan bukan dengan itu, ya. Itu satu. Ahmad, ya. Tentang apa dasar dari kebijakan. Ini kan mahasiswa hukum ya. Kalau secara norma, ya, itu ada yang disebut dengan asas umum pemerintahan yang baik. AAUPB, asas umum pemerintahan yang baik. Kalau tidak salah di undang-undang tentang pemerintahan, asas pemerintahan itu ada 8 yang disebut. Ketidakberpihakan, kemanfaatan, dan ada 8 di situ. Itu sebenarnya yang menjadi asas ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua peraturan yang lahir itu mencerminkan 8 asas itu? Nah, di sini tentu ada persepsi dan perspektif. Ada preferensi ya. Menurut pandangan kita enggak, tapi menurut yang lain iya. Nah, di sini perlu kita ke lapangan dan selalu bermusyawarah. Menurut saya pemerintahan yang baik itu bukanlah pemerintahan yang begitu saja bisa memuaskan semua harapan rakyatnya. Karena kan harapan rakyat juga beda-beda. Pandangan dari satu kelompok beda dengan kelompok yang lain. Tapi pemerintah yang baik itu selain dia melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dia selalu tetap mengorientasikan kebijakannya pada kemaslahatan masyarakat. Ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, itu kita maknakan sebagai bagian, itulah ruang kita sebagai rakyat, masyarakat untuk bisa memberikan masukan, kritikan, tapi bukan hujatan dan bukan hinaan. Jadi masyarakat kampus harus menjadi garda terdepan untuk selalu mampu membedakan antara kritik dengan hujatan, antara masukan dengan hinaan. Tradisi keilmuan tidak dibangun dengan hujatan, celaan, dan hinaan. Tadi bangun atas semangat kritik yang bertanggung jawab secara keilmuan, etika, dan agama. Apakah pemerintah wajib ditaati? Kalau menurut ayat 59, pertanyaan itu dijawab dengan ayat itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Jadi Ahmad bertanya tapi mengutip ayat yang ayatnya itu sendiri menjawab. Norma dalam Islam, kepemimpinan itu wajib ditaati. Ya.
fil makroh wal mansyat. Kita emang cocok atau nggak cocok, kita taati. Ya. Kalau norma dalam Islam, karena memang dia sedang mendapatkan kewenangan untuk melakukan eksekusi kebijakan. Ada ruang untuk memilih. Demokrasi ada ruang legislatif, ya, dan ruang civil society yang memungkinkan kita untuk memberikan kritikan. Bagian dari civil society itu menurut saya kampus, termasuk civil society. Kampus suarakan. Ada ruang politik, termasuk partai politik, Pak Ruslan dan teman-teman, suarakan. Kritik yang tajam, yang pas, yang langsung kepada substansi, tanpa menghujat pribadi, tanpa melecehkan, tanpa mencemooh, tanpa menghina. Di dalam Islam, Ahmad, ya, ayat itu mengingatkan kita. Jadi ayat ini sebenarnya nggak boleh dibaca sendirian, Ahmad. Ayat ini dibaca dengan ayat sebelumnya. Karena dalam Islam itu pemimpin dan yang dipimpin itu satu kesatuan. Kalau ayat yang tadi dibaca oleh Ahmad itu ayat tentang hak pemimpin. Ya. Garis miring kewajiban rakyat. Apa hak pemimpin? Ditaati. Garis miring kewajiban rakyat, yaitu mentaati pemimpin. Jadi pemimpin ditaati oleh rakyat, itu kewajiban dari rakyat, dan itu hak pemimpin. Tapi ada ayat sebelumnya. Apa bunyi ayat sebelumnya? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Itu ayat 58-nya. Ayat 58 bicara tentang hak rakyat. Garis miring kewajiban pemimpin. Jadi dua ayatnya harus sama-sama dibaca satu bundel, satu paket ini. Kalau hanya dibaca ayat 59, bisa jadi pemimpin akan jumawa. Lalu mengatakan, kan Al-Quran bilang saya harus ditaati. Hei rakyat, kewajibanmu mentaatiku. Kalau hanya baca ayat 59. Tapi kalau membaca juga ayat sebelumnya, ayat 58, maka pemimpin itu kemudian akan sadar bahwa selain dia punya hak untuk ditaati dan diikuti oleh jajaran pemerintahan dan oleh masyarakat, dia juga punya kewajiban. Apa itu? Tu'addul amanati ila ahliha. Menunaikan amanah kepada yang berhak. Kalau konstitusi mengatakan fakir miskin dan orang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, maka harus ada program konkret untuk orang-orang fakir miskin dan anak-anak terlantar. Itu amanah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Selalu berlaku adil dalam setiap kebijakan dan keputusan. Itu dua. Jadi kalau kita lihat ayat ini, maka ada dua. Kita lihat dua ayat ini ya. Maka terkait dengan kewajiban pemimpin ada dua. Yaitu dia menunaikan amanah dengan baik dan menegakkan keadilan dalam kepemimpinannya. Dan dia punya satu hak, yaitu ditaati oleh rakyatnya. Kalau kita baca terbalik, maka rakyat punya satu kewajiban, tapi dua hak. Apa kewajiban rakyat? Dia harus taat kepada pemimpin. Tapi pada saat yang sama, dia juga berhak untuk menuntut haknya, yaitu mendapatkan hak-hak konstitusionalnya ya, sebagai warga negara, dan juga mendapatkan perlakuan yang adil dari pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya tutup. Terima kasih, dan karena waktunya mungkin Pak Wakil Rektor ya, Ibu Wakil Dekan, mungkin diskusi kita cukupkan. Insya Allah kita akan jumpa lagi nanti, dan saya akan melihat insya Allah suatu ketika kalau saya ada umur lalu ke IKN sana, mudah-mudahan saya bisa jumpa dengan salah satu dari kalian. Amin. Sebagai salah satu unsur yang nanti berperan untuk membangun ibu kota negara baru
yang kita banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.